Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM 0 dan 0210006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. Apa itu PPh pasal 26? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran dalam kurung gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Apa itu wajib pajak luar negeri? Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bisa disimpulkan bahwa yang menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri yaitu 1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Melihat ketentuan di atas, khususnya perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia ataupun yang mengoperasikan usahanya melalui BUT di Indonesia bisa dikenakan PPh pasal 26, dan tentu saja Google dan Facebook termasuk kategori di dalamnya. Apa saja subjek pajak pemotong dari PPh pasal 26? Subjek pajak pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. BUT atau bentuk usaha tetap, dan 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jenis penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 26. Jenis-jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong di pasal PPh pasal 26 antara lain ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan berhubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindungan nilai lainnya, serta keuntungan karena pembebasan utang. Tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B antar negara (Tax Treaty), yaitu sebesar 20% dari setiap pengenaan jenis PPh pasal 26. Ketentuan dasar dari pengenaan pajak adalah sebagai berikut. Ada tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari penghasilan neto, dan tarif 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan PPh. Ketentuan tarif pajak PPh pasal 26. Ketentuan dari tarif 20% dari PPh pasal 26 mengikuti kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Tarif 20% final dari laba bersih juga berlaku atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak, termasuk dalam BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, termasuk di dalamnya dalam BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak berlaku bagi wajib pajak yang penghasilannya tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Dan yang ketiga, Tax Treaty atau P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian bisa saja berbeda satu sama lain. Tarifnya bisa untuk mengurangi
mengurangi tingkat dari tarif biasa yang sebesar 20%, dan beberapa mungkin memiliki tarif sebesar 0%. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 26. Di sini ada dua contoh ya. Jadi untuk yang contoh pertama ini ada PT ABC memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 1995 sebesar 1 miliar. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 26-nya adalah sebagai berikut. Jawabannya antara lain kita mencari dulu perkiraan penghasilannya. Jadi 50% dikalikan dengan 1 miliar dapatlah sebesar 500 juta. Untuk PPh pasal 26-nya itu tarifnya 20%. Jadi 20% dikalikan dengan 500 juta tersebut yang dari perkiraan penghasilan didapat sebesar 100.000. Hasil dari PPh pasal 26 ini juga bisa didapat dari 10% tarif dikalikan dengan 1 miliar. Seringkali untuk memudahkan proses, PT ABC bisa saja ikut asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia. Misal, PT XYZ dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar dengan sejumlah Rp 1 miliar. PT XYZ mengikutkan reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri. Misalnya PT KLM dengan membayar premi sebesar 500 juta. Maka ketentuan PPh pasal 26-nya antara lain, pertama cari perkiraan penghasilan netonya, yaitu 10% dikali dengan 500 juta, didapatlah 50 juta. Untuk PPh pasal 26 PT ABC-nya itu 20% tarif PPh pasal 26 dikalikan dengan 50 juta yang dari perkiraan penghasilan neto. Jadi didapatlah PPh pasal 26-nya adalah sebesar 10 juta. Untuk kasus nomor 2-nya, ini ada David Beckham yang adalah warga negara Inggris memiliki 25% saham PT Persipura Indonesia. Tahun ini Beckham menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar kepada kakak, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut, maka besar PPh-nya adalah sebesar tarif 20% dikalikan dengan sahamnya 25% dan dikalikan dengan 5 miliar. Jadi didapat sebesar 250 juta dan ini bersifat final. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK 03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut, dalam kurung penjual berstatus sebagai wajib pajak luar negeri, pemotongan PPh pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajak berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Penting bagi wajib pajak yang akan memotong PPh pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia atau tidak. Sebab ketentuan tarif pajaknya akan berbeda, yang mulai dari 20% hingga mungkin tidak ada tarif sama sekali. Dan demikianlah hasil dari presentasi saya, diskusi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.